Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rahmat, rezeki yang melimpah, dan hari yang indah olehnya. Oke, jumpa kembali dengan Papi pada kesempatan awal tahun baru yang indah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Karena sebagaimana kita tahu pandemi masih berlangsung, dan harapannya di tahun 2021 ini karena vaksin sudah masuk juga, insya Allah pandemi akan segera terlewati, dan bagi teman-teman yang sedang usaha dan mengalami kesulitan di masa pandemi, semoga segera bangkit dari keterpurukan. Oke, pada hari ini sebetulnya gue mau sharing, bukan mau sharing ya, mungkin dibilang juga membuat catatan lah, catatan pribadi, dan yang gue harapkan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sebetulnya materi ini udah banyak banget dibahas guys, dari tahun berapa ini, karena peralatannya juga peralatan-peralatan lama ya. Namun ya namanya ilmu kan nggak akan pernah busuk, nggak akan pernah mati namanya ilmu. Malah semakin di sharing, semakin diamalkan, semakin bermanfaat. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau melanjutkan project gue yang tertunda, yaitu membuat quadcopter, atau mungkin dengan nama yang paling sering kita dengar di benak kita adalah drone. Apa namanya, unmanned aerial vehicle, UAV. Di sini gue pakai bahan-bahannya, pakai Pixhawk yang seri 248. Ntar gue angkat dulu. Nah di sini gue pakai Pixhawk yang 248. Ini gue nggak tahu board asli apa enggak, tapi yang jelas di sini tulisannya Pixhawk 248. Di sini ada GPS modulnya. Ini gue beli sebenarnya bundling ya dengan beberapa perlengkapan lainnya. Seperti ini. Di sini ada buzzer juga untuk membaca nanti sound dari si Pixhawk ini, karena soundnya itu ada beragam. Itu menandakan bagaimana level debug yang terjadi pada hardware Pixhawk ini. Karena gue nggak mau setup ribet-ribet hari ini untuk pertemuan pertama aja guys. Sebetulnya sih kalau gue baca-baca nih, ini kan ada tanda lurus ya, ada tanda lurus di GPS-nya dan di Pixhawk-nya. Nah ini harus searah nih. Namun karena ini masih sesi pertama, gue juga masih baru coba-coba, gue belum pernah sama sekali sebetulnya. Namanya juga project yang tertunda ya guys, jadi gue belum sama sekali, belum gue oprek-oprek. Ini kan lurus, ini juga lurus, nih harus arah ini nanti ketika kita mau melakukan initial setup. Oke, gue letakkan dulu aja seperti ini. Terus di sini juga ada micro SD. Tadi tuh sebetulnya awal-awal ini gua udah tes ya guys ya. Udah gua tes, kenapa? Karena pas awal-awal gua beli itu ada error dia. Nah, errornya itu seperti apa? Ini kan barang sebetulnya belum lama guys gua beli. Gua beli di toko ijo. Nah, waktu awal-awal itu hardware yang gua dapat ada error seperti ini nih. Failed to discover board ID. Please reconnect via USB and try again. Ketika gue mengalami error ini, gue kan sempet nyari-nyari di forum. Ada beberapa yang bilang itu kalau boardnya defect, jadi ngebreak atau rusak lah, karena itu nggak terbaca. Tapi ada juga yang bilang coba diganti dulu kabel USB-nya, karena itu juga pengaruh. Karena beberapa kabel USB kita tahu yang bertebaran itu ada yang hanya bisa mengantarkan power, tapi pengantaran datanya itu kurang bagus, ataupun malah hanya dapat menghantarkan power, datanya nggak bisa diantarkan. Ada juga malah yang mungkin hanya untuk data tapi powernya kurang bagus. Nah, karena itu pula pada kesempatan kali ini gue ada beberapa kabel USB untuk testing. Di sini ada kabel USB 2.0 yang biasa-biasa aja, di juga yang biasa-biasa aja. Nah ini sebenarnya bilang biasa-biasa aja ya, biasa aja sih, soalnya harganya mereknya Ugreen nih. Biasa aja karena waktu itu gue beli juga harganya nggak terlalu mahal, ini hanya 45.000. Sedangkan kalau kabel yang biasa seperti ini kalau nggak salah bawaan dari HP deh. Kalau nggak dari HP, dari apa gue lupa. Nanti kita akan tes apakah benar itu ada pengaruhnya ke board Pixhawk kita. Jadi waktu itu awal-awal gue mengalami failed discovered board ID ya. Kemudian ini barang sebenarnya baru, jadi baru ditukar sama penjualnya. Kebetulan penjualnya juga orangnya asik.
nggak ribet sama dia, ada rusak lah ya udah langsung ditukar aja kan. Kemudian melanjutkan lagi di awal itu, hari ini begitu barang ini datang itu langsung gua cek guys, apakah ini boardnya beres atau enggak, langsung gua cek. Makanya di sini juga gua keluarkan juga di sini micro SD-nya karena ada beberapa kejadian yang gue alami. Pertama, board ID yang gue dapat kali ini bener ya. Tadi udah gue coba-coba bisa lah. Nah, tapi waktu gue pertama coba itu, gue juga baru sadar rupanya di sini ada slot micro SD untuk masukin ini nih. Nah, perkiraan gue entah untuk data atau untuk apa kan. Nah, pertama gue coba itu, gue coba install firmware-nya. Bisa, itu dalam kondisi micro SD-nya ini nggak terpasang. Gue juga nggak tahu gimana itu dia nyimpen firmware yang gue upload tadi lewat softwarenya Arduino Pilot. Kayaknya sih bisa berhasil tuh ke install, nanti kita lanjutkan ya ke depannya. Tapi begitu gue coba lagi pakai micro SD, itu ada soundnya yang menunjukkan kalau dia itu masih fresh gitu, masih baru, belum ada keinstall apa-apa. Nanti kita cek guys, bunyinya nanti berbeda bunyi debugnya. Karena itu ketika kawan-kawan juga yang masih baru seperti saya ini ingin mencoba, buzzer ini penting sih untuk awal-awal langsung dicolokkan ya. Kalau GPS modul ini opsional aja, jadi ketika teman-teman nanti baru membeli Pixauxnya, yang pertama dipasang itu saya sarankan mungkin buzzernya ini dulu untuk ngecek ya, fast checking apakah board dari Pixauxnya itu benar apa tidak. Oke, sekarang kita cek aja. Pertama kita akan lakukan pembuktian bahwa kabel USB yang biasa-biasa aja, yang ini itu tidak cocok untuk dikoneksikan ke Pixaux, karena Pixaux mungkin memiliki requirement data transfer yang cepat dan juga power yang bagus. Itu yang perlu diperhatikan, powernya juga harus bagus dalam artian karena ini boardnya kayaknya memiliki requirement power yang lumayan besar ya, karena itu dia sedikit bawel terhadap kabel USB-nya. Kita cek segera guys. Oke. Sekarang kita cek dulu pakai kabel yang biasa, dan teman-teman nanti bisa dengarkan bagaimana bunyi dari Pixaux ini. Jadi ini kan tadi awalnya udah saya bilang ya guys ya, udah terinstall di komputer sebelumnya pakai firmware quadcopter untuk versi yang 405-nya. Karena itu mungkin nanti bunyinya akan sedikit berbeda sebagaimana dia seharusnya ketika fresh, masih belum ada install firmware apa-apa. Nanti hal itu bisa dideteksi ketika nanti saya akan masukkan slot kartu mini SD-nya ini. Oke, terpasang. Saya colokkan langsung ke laptop. Teman-teman bisa perhatikan di sini saya download Mission Planner 1374 versi yang mungkin yang paling baru ya, karena baru beberapa hari yang lalu saya download melewati situsnya langsung. Dia ada di sini. Kalau teman-teman penasaran, ada di Arduino Pilot ORG. Nanti teman-teman bisa pilih menu download dan pilih menu Mission Planner di sini. Nah, ini nanti teman-teman pilih saja yang mana. Kalau yang mau langsung zip. Ini saya download yang langsung zip, jadi versi Mission Planner stable zip. Bentuknya itu nanti kalau yang stable zip itu dia seperti zip file aja, jadi dalamnya itu udah terisi dari file-file instalasinya. Kalau zip ini teman-teman nggak perlu install. Kalau yang MSI ini .msi ini nanti teman-teman diharuskan untuk menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Oke, ini langsung saya masukin aja. Nah, bagaimana? Teman-teman sudah bisa dengarkan tadi bunyi pertamanya bagaimana? Oke, ini dengan kondisi kabel USB yang standar ya, yang bawaan HP lah, sebut saja demikian. Saya coba buka menu setup di sini di Mission Planner-nya. Nah, di sini untuk board saya itu ada tulisan, ada dua pilihan, yaitu install firmware dan install firmware legacy guys. Di beberapa tutorial YouTube gue perhatikan sih mayoritas kebanyakan ada itu, yang adanya tuh hanya install firmware saja. Tapi di beberapa juga gue temukan yang ada install firmware legasinya. Untuk COM checknya nanti teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini malah kalau teman-teman perhatikan di sini nggak ada ya, adanya hanya menu auto, TCP, UDP, UD PCI sama WS. Untuk ngecek juga biar fasih ya, biar sohih gitu, kita tekan saja tombol connect-nya.
Nah, nggak bisa kan, di sini ada connect failed, itu untuk kondisi menggunakan kabel USB yang bawaan handphone. Sekarang kita coba jika diganti menggunakan kabel USB Ugreen ini yang saya beli seharga 45 ribuan karena lagi diskon sih waktu itu WIB. Cepet aja langsung. Pot. Nah, terbaca di notebook pun ada sound kalau misalkan seperti kita memasukkan hardware baru di Windows ya. Dan bunyi dari debugging buzzer Pixox-nya masih sama seperti di awal tadi. Itu kalau nanti teman-teman perhatikan bunyi itu kenapa, di sini di websitenya di ardopilot.org itu teman-teman bisa cek ada macam-macam bunyi debug soundnya. Nah, harusnya sih kalau dia misalkan masih fresh itu bunyinya startup oke. Nanti kurang lebih bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang tadi kan kalau nggak salah sih mirip-mirip seperti ini ya. Ini ada dua yang mirip. Jadi perkiraan saya itu kita berada dalam dua kondisi antara new IO board firmware found atau new IO board firmware load successfully. Nah, ini bunyinya mirip. Ah, mirip dengan yang tadi kan. Untuk upload on board firmware dan juga di sini complete IO board firmware upload bunyinya. Nah, biar mirip ya guys, mirip hanya beda di bagian belakangnya itu. Gue juga waktu itu awalnya tadi agak bingung nih menentukannya yang mana, karena kalau kondisinya yang pertama ini ketika gue cari di forum itu bagaimana cara mengatasinya agar dapat dengan benar. Kalau teman-teman perhatikan di sini di Pixox ini, nah di sini kan ada tombol ya. Ini untuk tombol reset ini nih. Ini kalau nggak salah ini tombol reset. Kalau tadi saya baca dekat dengan port USB-nya ada di sini. Jadi ketika teman-teman mengalami new IO board firmware found, restart with safely button push to upload. Itu sih tadi yang gue lakuin itu mencet ini guys, mencet ini safely buttonnya. Tolong koreksi kalau saya salah bagi teman-teman yang lebih paham karena saya juga baru pertama kali. Cuman yang tadi saya lakukan adalah, kenapa saya bilang saya bisa koreksi ini, nanti teman-teman akan cek di komputer saya di PC bukan di laptop, karena itu tempat pertama tadi saya ngecek. Jadi ketika ada bunyi seperti itu, ini tombol dalam ini saya tekan. Jadi begitu ada bunyi itu kan tadi saya koneksikan, sebelum keluar bunyi ini sembari saya tekan gitu. Nanti ketika saya tekan tombol ininya tuh lampu di sini nggak nyala guys, jadi dia mati gitu. Begitu saya lepas dia langsung nyala, lampu di sininya, lampu dap-dip ini langsung nyala seperti ini, dan baru muncul bunyi sama seperti tadi gitu. Yang membedakan nanti di dalam ininya itu ada namanya Ardu Pilot gitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke Mission Planner ya. Teman-teman bisa perhatikan di Mission Planner kalau menggunakan kabel Ugreen ini, menggunakan kabel Ugreen di sini terbaca COM5 USB serial device. Oke, sekarang kita coba connect. Oke, masih connect fail. COM4 doesn't exist. Tapi tadi sudah, oh sorry, harusnya di COM5. Nah, muffling connectingnya bisa. Oke, dia checking param. Nah, berarti ini membuktikan ya guys ya, kalau si Pixox ini sedikit picky terhadap kabel USB yang digunakannya. Jadi mungkin nggak ada salahnya juga teman-teman beli kabel yang agak bagusan dikit kayak ini, karena ini Ugreen ini pas saya beli itu tulisannya sih di iklannya dia bisa untuk fast charging. Jadi komponen kabel dalamnya katanya sedikit lebih tebal. Kita cek di bagian data. Nah, dia di sini terbaca ya lokasinya seperti ini. Kalau tadi kan nggak kebaca. Nah, ini yang nanti masih kedepannya harus banyak saya pelajari karena di sini ada tulisan unhealthy AHRS.
Oke guys, sekarang kita testing untuk memasukkan micro USB ini. Kenapa? Karena tadi kan seperti saya bilang di awal, ini pertama-tama datang itu kayaknya sih saya sudah berhasil install firmware quadcopter yang versi 405-nya. Karena itu bunyinya tadi seperti yang teman-teman bisa dengar tadi ya. Eh, kita coba aja langsung masukin si mini SD-nya ini, dan nanti pasti bunyinya itu beda seperti dia bunyi fresh install, harus install jadi belum terinstall firmware-nya. Kayaknya sih si micro SD ini jadi bisa juga ya jadi tempat penampungan instalasi firmware. Nanti kita tes aja. Oke, sekarang saya coba colokkan. Ini saya colokkan, teman-teman nanti bisa dengar bunyinya. Oke guys, sekarang kita cek bagaimana bunyinya kalau misalkan tadi kita sudah masukkan mini USB pada dalam slot PixAux-nya ya. Harusnya sih berbeda bunyinya. Teman-teman bisa dengarkan bunyinya sedikit berbeda. Jadi di awal itu Windows kayaknya dia mendeteksi dulu PixAux-nya, habis itu kayaknya di-unload lagi sama Windows, kemudian baru di-load ulang. Sekarang kita cek di mission planner-nya. Terbaca di COM berapakah? Terbaca di COM 5, namanya USB serial device. Nah, masalah nama ini juga kayaknya di setiap PC beda guys ya. Tadi waktu awal itu gua cek di PC gua, kalau ini kan gue ceknya di laptop, gue cek di PC itu namanya tidak seperti ini. Kemudian setelah gue instalasi firmware-nya juga, itu namanya malah berubah jadi kayak ada tulisan Ardu Pilotnya guys, jadi lebih terbaca. Teman-teman nanti nggak usah bingung terbacanya di COM berapa, pasti ada perbedaan nanti untuk serial COM yang terdeteksi di situ ada PixAux atau tidak. Bagaimana kalau kita cek di device manager ya? Gue juga belum ngecek sih tadi di device manager seperti apa. Kita lihat di serial ports COM-nya terbaca di USB serial device COM 5. Itu berarti ini juga akan berubah COM 5. Disinilah tempat PixAux-nya. Kita cek dulu connect ke muffling-nya apakah bisa dibaca. Oke, udah terbaca sekarang. Berhasil terkoneksi. Kita disconnect dulu karena kalau kita mau install firmware itu kita harus disconnect dulu kan. Ini harus kita disconnect, kemudian baru kita bisa install firmware. Ini gue coba install firmware biasa aja. Klik di pilih menu setup, terus pilih menu install firmware. Nah disinilah yang bentuk ini kayaknya masih loading nih. Nah kalau udah kelar loading dia terlihat nama-namanya di sini apa. Saya pilih yang Copter 4,05 aja karena memang nanti kedepannya saya untuk project pertama ini hanya kan saya buat dia sebagai quadcopter ya guys. Sini sebenarnya ada banyak, kita juga bisa buat plane, bisa buat rover, kopter, helikopter, terus ada hexacopter juga ya kan, banyak sini. Tapi kali ini kita tes untuk kopter aja. To upload, yes. Nah ini juga tampilannya sedikit beda nih guys dengan yang tadi ada di desktop PC gua. Kali ini kan semuanya udah ya FMU_3, di sini banyak pilihannya. Nanti akan gua tampilkan juga bagaimana tampilan di desktop dan apa yang gua lakukan untuk setup pertama tadi di desktop. Upload FMU di sini juga. Kalau misalkan ini gua pilih ignore, di sini bisa pilih banyak ya. Nah tadi tuh kondisi di desktop sebetulnya kalau gue bisa jelaskan secara singkat itu, di atas ada pilihan menu satu lagi dan kedua menu di atas itu, drop down di atas itu semuanya gue kosongin, jadi gue pilih yang paling bawah aja dan itu gue pilih FMU versi 3. Karena itu mungkin secara otomatis di sini udah FMU versi 3, apakah secara otomatis karena tadi awalnya sebelum gue masukin juga dia udah ada di dalamnya atau gimana gue nggak tahu. Kita coba lagi instalasi saja. Kita tes upload firmware. Ini akan memakan waktu ya, tergantung internet, koneksi internet kita. Kalau koneksi internet kita bagus, sepertinya cepat lah ya downloading from internetnya. Kemudian ada beberapa hal lagi sambil menunggu ini selesai. Apa ya?
Nah ini untuk tadi pertama kali gua install tanpa mini SD itu, gua sebetulnya message terakhirnya kan harusnya kalau berdasarkan informasi dari websitenya kan upload down ya guys ya. Tadi tuh gue pas di desktop tuh bukan itu message terakhirnya. Sayang tadi gua record ya. Jadi message terakhir gua itu kalau nggak salah setelah verify itu COM3 atau dimana COM-nya si Ardu pilotnya atau Pixhouse kita terletak itu. Nah ini jadi malah not responding. Dah, bapak nanti mudah-mudahan kelar. Itu COM3 identify. Jadi dia nggak sampai upload down tapi stuck di COM3 identify atau COM berapa yang terdeteksi nanti di PC kalian masing-masing. Nah di situ ada tulisan COM identify aja intinya gitu. Itu stuck sekitar 2-3 menit, akhirnya gue cabut aja kabel ininya. Kemudian pas gue colokin lagi ke komputernya, bunyinya yang tadi, bunyi yang nada seperti ini. Nah, muncul bunyi nada seperti ini. Karena itulah gue berasumsi berdasarkan informasi dari forum dan apa yang gue pahami untuk sementara saat ini gue perlu restart with safety button push to upload. Dalam artian ketika gue baru colokin sebelum muncul bunyi tombol apa namanya yang di dalam ini, ya kan, yang di dalam ini nih. Nah ini ada button itu gue pencet gitu guys. Oke, apakah masih ngehang ini? Gue stream aja kalau gue cabut mati. Oke guys, gue debug dulu sebentar ya. Lampunya mati ya, gue baru sadar ketika di upload firmware itu lampu ininya mati nih. Connecting current, no need to upload, already on the board. Oh berarti walaupun tadi tidak terdeteksi berarti already on the board guys. Mungkin dah sukses ya. Oke, sekian saja video kali ini kawan. Kalau nanti ada kesalahan akan saya koreksi di video berikutnya. Insya Allah ini akan jadi video yang berkesinambungan karena ini juga menjadi project yang tertunda saya udah lama banget. Sebetulnya saya pingin mainin ini. Sebetulnya teman-teman nggak perlu juga sih membeli Pixhouse ya. Kalau memang langsung pingin main drone-nya aja, langsung pingin main UAV-nya saja, ada yang murah-murah kayak misalkan DJI Telo atau mungkin merek yang lain di range 1 jutaan itu, 1 sampai 1,5 itu udah banyak lah yang lumayan, menurut saya lumayan bagus ya. Ini saya beli karena saya hobi ngoding aja, karena itu saya putuskan untuk membeli Pixhouse juga untuk belajar juga. Oke guys, sampai jumpa lagi di video mengenai Pixhouse di masa yang akan datang. Insya Allah sih nggak lama-lama banget. Berharap juga, harapan saya juga tahun 2021 ini pandemi segera berakhir, namun sistem kerja WFH atau work from home ini masih tetap dapat berjalan ya selamanya. Karena kalau nggak WFH kan berarti kita mesti ke kantor ya guys, jadi agak susah untuk membuat video-video seperti ini. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.